Bab 383 Valkyria mencari keluarga Devan. 1. Apa menurutmu pakaian klan Maiden tidak cocok? Devan menyipitkan matanya saat Ezekiel tidak bergerak. Mana mungkin Devan tidak tahu apa yang dipikirkan Ezekiel. Apa Ezekiel ingin Devan marah? Tidak, bukan. Di masa lalu, Devan akan malas meladeni Ezekiel. Dia akan langsung membunuhnya. Namun sesudah beberapa kejadian terakhir, Devan jadi sadar. Dia butuh bantuan. Ezekiel adalah ketua keluarga kerajaan tingkat 8. Jika Ezekiel ada di bawah kekuasaannya, banyak masalah pasti akan bisa diselesaikan. Tapi jika Ezekiel ingin berlindung pada Dante, ia harus menunjukkan ketulusan. Devan tidak mau tim yang bisa membelot seenaknya. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan mimpi neraka untuk mengontrol Ezekiel. Ezekiel ingin membuat keputusan sendiri. Apa Ezekiel memilih menjadi budaknya atau tidak? Ini memang pilihan yang sangat sulit bagi Ezekiel. Karena jika dia membuat pilihan yang salah, bukan hanya dia yang akan mati. Mereka bahkan akan melakukan sesuatu yang lebih kejam. Kalau bisa segera mengambil tindakan, persoalan di masa Alan di masa depan akan bisa dihilangkan. Tidak boleh memberikan celah apapun kepada lawan. Artinya, jika dia memihak Devan, saat Valkyria klan Rohi membunuh, bukan hanya Devan saja yang mati tapi Ezekiel juga. Dan jika dia memihak Valkyria, Devan akan membunuhnya saat itu juga. Pada akhirnya, Ezekiel dengan patuh mengenakan pakaian klan Maiden. Karena jika dia tidak memakainya, dia mungkin bisa saja mati sekarang. Devan memberi kesan yang lebih menakutkan daripada Valkyria klan Rohi. Tapi meski Valkyria klan Rohi sangat kuat, masih bisa memahami pikirannya. Selama dia tidak menyinggung perasaannya, dia akan baik-baik saja. Namun kesan yang ditimbulkan Devan mustahil untuk dipahami. Seperti sekarang, Devan sebenarnya mengatakan bahwa karena dia sangat seksi, dia akan memiliki kehidupan yang baik. Ini agak kurang ajar. Itu memberinya ilusi. Seakan mereka adalah teman yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tapi jika Devan ingin membunuhnya, dia tidak akan pernah ragu sedikitpun. Maksudku klan Nuestra terlihat seperti wanita yang akan punya nasib baik, kata Devan sambil tersenyum. Wajah cantik Ezekiel sedikit memerah. Dia sudah hidup lebih dari 200 tahun dan bangga menjadi anggota klan Nuestra sejak dia masih kecil. Tidak ada yang pernah memuji dia. Tidak ada yang berani menggodanya. Namun Devan justru melakukannya sebanyak 2 kali. Padahal, Devan hanya mengatakan hidupnya akan baik, itu juga tidak berarti apa-apa. Namun di depan ada tambahan tentang tubuhnya. Ezekiel memiliki tubuh gitar yang khas. Apa itu tubuh gitar? Yaitu ketika bagian atas dan bawahnya sangat besar, tapi bagian pinggangnya sangat ramping. Wanita seperti ini terlihat sangat menarik pada pandangan pertama. Secara umum, apapun bentuk tubuh seorang wanita, selalu ada yang suka dan tidak suka. Meski demikian, sosok Ezekiel bisa dikatakan cocok untuk pria maupun wanita, tua maupun muda. Tidak ada yang tidak menyukainya. Devan akan berkata begitu. Bukan untuk menggoda Ezekiel. Sebaliknya, memuji dia karena membuat pilihan yang tepat. Sebab, begitu Ezekiel menolak, dia akan langsung menanamkan mimpi neraka padanya. Langsung menjadikan Ezekiel sebagai budaknya. Meski dia juga bawahannya. Yang satu adalah teman, dan yang lain orang yang dikendalikan dan hanya menerima perintah. Perasaannya pasti berbeda. Di bawah tuntunan jalan Ezekiel, keduanya segera datang ke klan Rohi.
Ezekiel menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu klan Drohi. Namun, tidak ada yang menjawab. Dia kira wanita itu tidak dengar, jadi dia mengetuk beberapa kali lagi. "Ayo pergi, tidak ada siapa-siapa di sini." Devan menggelengkan kepala dan berkata dengan kecewa. Ezekiel akhirnya menghela nafas lega dan merasakan tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia mengenakan gaun putih. Tentu saja, ketika pakaian berwarna putih basah, akan jadi transparan. "Ketua klan Westra, apa kamu kepanasan?" Devan meliriknya, tapi tidak melihat lebih lama. "Ahem, di sini memang agak panas." Ezekiel sangat malu. Dia segera menggunakan cakra untuk menguapkan keringat, sehingga dia tidak harus menahan malu. Namun, apa yang dilihatnya dari mata Devan? Kekecewaan. "Valkyria tidak ada di sini," Devan kecewa. Apa dia pikir bisa mengalahkan Valkyria? Devan memang sedikit kecewa. Valkyria perempuan tidak ada di sini. Pertama, dia tidak bisa membalaskan dendam kakak perempuannya. Kedua, dia juga tidak bisa melihat betapa kuatnya Valkyria perempuan itu. Tidak mungkin teknik yang dia praktikkan benar-benar berbeda dengan metode latihan biasa. Tidak ada cara untuk menilai berdasarkan level semata. Jadi, sampai saat ini dia belum tahu seberapa kuat perempuan itu. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat Valkyria. Oleh karena itu, dia ingin tahu seperti apa master bela diri yang sangat kuat di dunia ini. Saat ini, Ezekiel menerima pesan dari klannya. Wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. "Ada apa?" Ketua klan Nuestra. Devan sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Ezekiel menarik napas dalam-dalam lalu berkata kepada Devan, "Tuan Armot, Biok dan Valkyria akan datang ke rumahmu. Cari mati." Tiba-tiba Devan tampak kejam. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang balas dendam tapi menyasar keluarganya. Lalu, Devan bergegas menuju Ezekiel. "Aku akan mati." Ezekiel memejamkan mata ketakutan, mengira Devan akan membunuhnya. Namun, dia terlalu berlebihan. Devan tidak membunuhnya. Sebaliknya, Devan malah langsung menggendongnya. Ezekiel jadi lebih bingung. Apa Devan mau tidur dengan dia? Memang, pria selalu mesum. Namun, Devan sangat kuat, jadi Ezekiel seharusnya tidak masalah, bukan? Tak lama kemudian, desiran angin terdengar di telinga Ezekiel. Pemandangan di sekitarnya seakan berjalan mundur dengan sangat cepat. Devan menggendongnya dan mulai melesat di sepanjang jalan. Ezekiel mengerti. Devan ternyata tidak mencoba membunuhnya. Dan dia tidak ingin melakukan apapun padanya. Devan pasti bergegas pulang. Tapi kenapa menggendong dia? Ezekiel tidak mengerti. Valkyria itu pergi ke rumah Devan. Biok memang licik. Dia pasti yang menyarankan ini pada Valkyria. Dia tidak berani menantang Devan secara langsung. Dia mendorong Valkyria untuk menemui keluarga Devan. Jika keluarganya jadi tawanan, Devan pasti akan pulang. Apalagi Devan sudah membunuh anak buah klan Drohi. Bukankah Valkyria pasti akan pergi ke rumah Devan untuk membantai seluruh anggota keluarganya? Mengetahui keluarganya akan dibantai mungkin membuat Devan merasa marah daripada harus berhadapan langsung dengannya. Ezekiel benar. Ini memang Biok yang menghasut Viola. Bersambung. Bab 383 Valkyria mencari keluarga Devan. 2. Karena keberadaan Devan sulit dilacak dan kalaupun dia tahu, dia tidak akan berani menangkap Devan. Namun keluarga Devan sangat mudah ditemui. Dengan kekuatan keluarga kerajaan tingkat ke-8. Kalau dia benar-benar ingin tahu tentang Devan, itu sangat mudah.
Benar sekali. Aku ingin Devan sengsara dan menyesal telah lahir di dunia ini. Viola menganggap saran Biok sangat bagus. Pergi ke keluarga Armot dan bunuh semua orang di keluarga Armot. Lalu pelan-pelan tunggu Devan mati sendiri. Bukankah itu luar biasa? Dan suatu saat ketika dia bertemu dengan orang yang dicintai Devan, dia bahkan tidak perlu membunuh Devan. Di momen ini, demi membalas pembunuhan putranya, Nica secara khusus menggunakan teknik rahasia. Roulette penentu kematian. Devan, kamu pasti akan menyesal membunuh anak bosku. Viola menyipitkan mata indahnya. Jelas sekali, dia tahu betapa menakutkannya roulette penentu kematian. Bahkan di alam rahasia Athenia, ini dianggap semua adalah hal yang tabu. Kalau di alam rahasia, bahkan Nica pun tidak akan berani menggunakannya, tapi ini bukan alam rahasia. Kalau digunakan untuk membunuh beberapa manusia, tidak akan ada masalah. Mansion Sauron. Armini, Tania, Gavin dan dua malaikat cantik sedang makan. Sesudah menyelesaikan masalah soal bala malaikat, malaikat Vania kembali ke Mansion Sauron sebagai penjaga. Bu, kamu pilih kasih. Kalau aku mau makan daging babi, kamu tidak akan memasaknya untukku. Begitu Kak Gavin kembali, kamu langsung memasakkan untuknya. Armini cemberut dan menatap Tania dengan sedikit marah. Seberapa sering kakakmu Gavin pulang? Dan seberapa sering kamu pulang? Tania menatapnya. Bu, belakangan ini semua baik-baik saja. Tapi aku sudah masuk kelas setiap hari, dan Devan padahal mengatakan dia akan mengajakku jalan-jalan, tapi dia menghilang entah kemana. Armini semakin marah ketika memikirkan tentangnya. Adikmu punya urusan sendiri yang harus dia lakukan, jadi jangan ganggu dia terus. Tania mengerutkan keningnya. Ibu, aku bilang kamu suka pilih kasih, bukankah itu yang kamu katakan pada Kak Gavin? Armini semakin tidak puas. Perkataan Armini membuat wajah cantik Gavin memerah. Tania memang sering mengatakan pada Gavin agar ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Devan dan berusaha memberinya bayi secepatnya. Jika Devan mau, Gavin pasti juga mau. Sayangnya ada sangat banyak wanita cantik di sekitar Devan. Rasanya ini bukan gilirannya. Lebih baik menjadi pembantunya saja. Makanlah makananmu, kamu terlalu banyak bicara. Tania menatap tajam ke arah Armini. Armini hanya bisa cemberut dan mengambil nasinya. Tiba-tiba, kedua malaikat yang sedang makan menaruh mangkuk dan sumpitnya secara bersamaan. Ekspresinya menjadi serius. Kak Vania, Kak Ivana, ada apa? Gavin adalah orang pertama yang sadar ada yang tidak beres. Seseorang sudah memasuki Mansion Sauron. Kedua malaikat wanita itu segera berdiri dan siap bertarung. Wosh! Namun, setelah keduanya selesai berbicara, dua sosok muncul di ruang tamu entah dari mana. Seperti hantu. Siapa itu? Wajah kedua malaikat wanita itu berubah pucat. Jelas sekali, orang yang datang ini sangat kuat. Gavin pun langsung mengeluarkan belatinya dan bersiap untuk bertarung. Dan dia berdiri di depan Tania dan Armini. Hei, bocah ini cukup hebat. Viola melirik kedua malaikat wanita itu dengan ekspresi bercanda. Segera tinggalkan Mansion Sauron, kalau tidak, kita akan membunuhmu tanpa ampun. Kata Vania. Kamu bilang kamu mau membunuhku. Viola tertawa. Gavin, bawa Tania dan Armini pergi. Ucap Ivana dengan sungguh-sungguh. Oke. Gavin tahu, melindungi Tania dan Armini adalah hal yang paling penting. Mau pergi. Viola seperti baru saja mendengar sesuatu yang lucu. Dia mengangkat tangannya yang halus. Lalu, bergerak menuju Gavin di kejauhan. Puff.
Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di kaki Gavin. Dia hampir jatuh ke tanah. Malaikat Ivana segera mencabut pedang malaikat dan menyerang Viola. Ding! Suaranya lembut. Viola langsung memblokir serangan Ivana. Ekspresi Ivana dan Vania berubah pucat. Sebenarnya, Devan sudah mengirim 10.000 keping batu tera. Vexana, Yuri, Gavin dan kedua malaikat wanita itu mendapat banyak. Awalnya, kedua malaikat wanita itu hanyalah Master Celestial Omega. Tapi sekarang, mereka sudah menjadi Master Celestial Eternal. Serangan Celestial Eternal diblok dengan satu jari. Bagaimana bisa? Tapi bukan cuma ini hal yang paling mengejutkan. Tampak Viola dengan lembut melengkungkan jarinya. Lalu, pedang malaikat itu langsung pecah menjadi beberapa bagian. Pedang malaikat terbuat dari bahan khusus yang diperoleh dari alam rahasia. Sangat kuat. Apalagi pedang malaikat di tangan Vania dan Ivana yang merupakan pedang malaikat tingkat ketiga, sebanding dengan senjata bintang 3. Mereka sendiri tidak bisa menahan serangan pedang malaikat tingkat ketiga. Tapi ternyata, hancur dengan jari lawan. Jelas sekali, wanita yang tiba-tiba muncul ini sangatlah kuat. Sesudah menghancurkan pedang malaikat, Viola tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia duduk di meja dengan sangat santai dan meminta Biok membawakannya piring dan sumpit baru. Dia ikut makan. Iya, enak, masakannya lezat. Dia memuji sambil makan. Itu daging babi kesukaanku, jangan kamu makan. Armini sangat marah saat melihat daging babi kesukaannya dimakan wanita yang tiba-tiba muncul ini. Armini, bentak Tania ke arah Armini. Armini kemudian dengan patuh menutup mulutnya. Viola berkata, sebaiknya aku memperkenalkan diri, namaku Viola, dari alam rahasia Athenia. Aku tahu kalian tidak tahu apa itu alam rahasia Athenia. Kalian bisa anggap saja seperti surga, di sanalah tempat dewa hidup. Valkyria memang bisa disebut sebagai dewa. Lalu kamu siapa? Tanya Tania dengan suara berat. Apa kamu ibu Devan? Viola bertanya balik. Lia, jawab Tania langsung. Bagus. Tubuh Viola tiba-tiba muncul di hadapan Tania, jarinya menusuk jantung Tania. Bibi Tania. Ibu. Semua orang langsung kaget. Kedua malaikat, serta Gavin yang terluka, bersiap melawan mereka sampai mati. Tidak ada yang bisa diam. Biok hanya menggeram kecil. Kedua malaikat dan Gavin langsung memuntahkan darah dan terpental keluar. Jelas sekali, pengikut wanita ini juga sangat kuat. Di hadapannya Celestial Eternal lebih rapuh daripada kertas. Segera, Viola menarik kembali jarinya. Jarinya tampak berlumuran darah. Tania langsung terhuyung dan jatuh. Saat dia terjatuh, Gavin berguling. Dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi tubuh Tania. Bang! Tubuh Tania terjatuh menimpa tubuh Gavin. Bibi Tania, kamu baik-baik saja. Gavin sangat cemas hingga hampir menangis. Aku baik-baik saja, kata Tania dengan susah payah sambil menutupi jantungnya. Gavin segera mengeluarkan pil yang diberikan Devan dan memberikannya pada Tania. Selain mengirimkan batu tera, Devan juga mengirimkan banyak ramuan dan juga formasi. Formasi sudah lama ditempatkan di sekitar mansion Sauron. Sesudah ada orang yang memaksa masuk, formasi akan segera aktif. Namun, kedua orang bisa memasuki ruang tamu tanpa memicu satu pun formasi. Dari hal ini saja sudah bisa menilai mereka. Kekuatan kedua orang ini pasti sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mereka sangat cepat bahkan formasi pun tidak punya waktu untuk bereaksi. Jangan khawatir, aku tidak akan membuat dia mati secepat ini. Senyuman muncul di wajah Viola,
Lalu, dia menepuk pinggangnya dengan lembut. Tiba-tiba muncul sebuah roda roulette seukuran meja di depan semua orang. Bersambung.